pembahasan kita ya pada pertemuan ketiga terkait dengan kas dan bank. Nah, di sini yang pertama yang harus adik-adik perhatikan tes substantif kas dan bank. Nah, di mana di sini ya petunjuknya, perhatikan audit program yang telah tersedia yang merupakan prosedur-prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Ya, pelaksanaan prosedur audit tersebut akan ya dituangkan dalam kertas kerja baik dalam blanko maupun formulir yang tersedia ya. Nah, perhatikan nomor 3 pelaksanaan audit program. Nah, dalam memverifikasi saldo kas dan bank, bandingkan kesesuaian saldo kas dan bank di neraca dengan saldo kas dan bank di buku besar. Artinya nanti kita mau melihat dalam melakukan verifikasi, kita mau mencocokkan antara saldo kas yang ada di laporan keuangan dengan saldo kas yang ada di buku besar. Artinya saldo kas yang di buku besar benar atau tidak jumlahnya, maka kita melakukan perhitungan kembali keabsahan kebenaran daripada perhitungan yang dilakukan oleh klien kita ya. Oke. Nah, yang berikutnya prosedur analitis ya, dan selanjutnya bisa adik-adik perhatikan nantinya ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan di sini kalau diperhatikan ini tes substantifnya, ini audit program ya. Mohon perhatikan pada audit program di sini ya ada referensi KKP. Referensi KKP ini nantinya ya adik-adik sekalian memberikan kode pelaksanaan kegiatan ya, urutan-urutan kegiatan yang mana yang duluan Anda lakukan maka Anda isi nanti di referensi KKP. Kemudian dilakukan oleh tanggal. Nah, contoh di sini yang pertama yang kita lakukan adalah memverifikasi kecocokan daftar kas dan bank yang ada di neraca dengan di buku besar. Nah, kalau andaikan ini sudah selesai kita lakukan, maka Anda tanda tangan atau farap oleh, kemudian tanggal. Tanggal ini tanggal Anda menyelesaikannya. Kapan Anda selesaikan, maka Anda berikan tanggal tersebut. Nah, kemudian di referensi KKP Anda berikan kode pelaksanaan kegiatan. Ya, kode auditnya nanti akan kita buat ya. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam pertemuan ini ya, melakukan verifikasi. Oke, melakukan verifikasi. Nah, baik. Tadi dikatakan bahwasanya ketika kita mau melakukan verifikasi, kita ingin mencocokkan ya saldo kas yang ada di neraca dengan yang ada di buku besar, baik dia kas baik bank, pelaksanaannya sama ya, cara memverifikasi sama. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwasanya saldo kas pada tahun 19X1 itu sebesar 5.490.000 ya, 5.490.000. Nah, sekarang kita turun ke bawah atau buku besar ya. Kita lihat buku besar. Untuk kas ini dia ya, untuk kas. Oke, untuk kas. Nah, di sini dikatakan bahwasanya saldo awalnya ada sebesar 18.600. Kemudian saldo akhirnya 5.490.000. Nah, sekarang tugas Anda sebagai auditor junior adalah coba Anda pastikan kebenaran daripada saldo tersebut. Saldo akhir tersebut 5.490.000. Caranya bagaimana? Anda melakukan verifikasi setiap bulannya. Anda cocokkan pas atau tidak saldo setiap bulannya ya, sehingga ketika kita menghitung secara total sehingga diperoleh saldonya 5.490.000 ya. Dengan kata lain, Anda hitung saldo bulanan. Cara menghitung saldo bulanan adalah saldo awal ditambah debit pada bulan tersebut dikurang kredit pada bulan tersebut. Itulah untuk menghitung saldo akhir Januari. Nah, di mana saldo akhir awal
18.600 ditambah debit Januari 16.200 ya, dikurang kredit 29.920, maka itulah yang dikatakan saldo bulanan. Demikian selanjutnya untuk Februari, berarti saldo awal Februari adalah bersumber dari akhir Januari ya, atau saldo Januari. Saldo Januari ditambah dengan debit Februari dikurang dengan kredit Februari, maka itulah saldo akhir di bulan Februari. Demikian selanjutnya ya. Nah, berikutnya, langkah berikut yang harus Anda lakukan adalah menghitung saldo secara total. Ya, menghitung saldo secara total. Rumusnya saldo awal ditambah total debit dikurang total kredit, maka diperolehlah saldo akhir secara total. Ya, secara total. Nah, nantinya hasil verifikasimu setiap bulannya, Anda peroleh saldo akhir pada bulan Desember, itu harus sama dengan total. Ya, saldo secara total itu harus sama. Kalau berbeda, berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Demikian ya. Baik, kita langsung praktek saja. Nah baik, sebelum kita praktek, kita mulai. Nah sekarang Anda perhatikan dulu ya. Pada halaman terakhir tes substantif kita, ada di sini disebut legenda ya. Legenda audit. Oke. Legenda audit. Nah ini dia. Ada checklist ya. Ini artinya verifikasi ya, namanya verifikasi telah sesuai dengan buku besar atau buku pembantu. Yang kedua pouching, menelusuri dari laporan ke dokumen. Kemudian yang ketiga ya, checklist 2 kali, inspecting ya, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada. Kemudian footing ya, footing ini penjumlahan ke bawah atau dari atas ke bawah. Kemudian ada cross footing ya, ini penjumlahan ke samping. Kemudian ada observasi ya, ini melakukan pemeriksaan ke lapangan. Kemudian confirming, melakukan ya atau meminta informasi dari pihak ketiga. Kemudian ada simbol lebih besar, ini menyatakan perhitungan telah benar. Kemudian ada garis 2, ini menyatakan menutup perkiraan-perkiraan yang ada. Ya, atau lebih jelasnya ini bisa diperhatikan. Ini dia. Ya. Nanti akan saya share. Silakan diperhatikan. Oke. Ini dia, ya. Nah, kemudian ya di halaman terakhir tes substantif Anda ada nomor indeks. Nah, nomor indeks ini adalah tata cara untuk memberikan nomor KKP Anda, nomor kertas kerja pemeriksaan Anda. Nah, di sini 1 Romawi ini sama dengan surat penugasan. 2 Romawi 1 hasil pemahaman struktur internal kontrol. 2 Romawi 2 program pemeriksaan. Kemudian 3 Romawi ya, konsep laporan audit. Kemudian 4 Romawi neraca perbandingan dan seterusnya sampai ke 9 Romawi ya. 9 Romawi pos-pos neraca. Nah, inilah nanti yang mau kita periksa ya. Pada pos-pos neraca. Berarti dalam pemberian kode maka kita harus selalu mencantumkan 9 Romawi. 9 Romawi itu merupakan pos-pos neraca. Nah, dari pos-pos neraca ada 9 Romawi 1-1. 1-1 berarti kita melakukan pemeriksaan atas kas. 1-2 berarti pemeriksaan atas bank. Nah, kalau andaikan kita mau memeriksa piutang, berarti nanti nomor kodenya 9 Romawi, 1-3. 1 itu aset. 3 itu piutang. Itu artinya ya. 1 itu aset, 3 itu piutang. Kemudian kalau persediaan barang jadi berarti 9 Romawi, pos-pos neraca, 1 aset, aset lancar ya. Kemudian 4 persediaan barang jadi. Nah, bagaimana kalau kita mau memeriksa aset tetap? Maka kodenya 9 Romawi,
koma 2 aktiva tetap strip 1 itu tanah. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau memeriksa utang usaha? Maka 9 Romawi, 4 untuk kelompok utang, ya. 1 utang usaha. 9 Romawi, 4 strip 2 itu utang pajak dan seterusnya. Demikian cara untuk melakukan pemberian kode, ya, pemberian kode. Sekarang kita lihat kertas kerja kita. Nah, ini dia gambaran kertas kerja, ya. Ini kertas kerja 8 kolom, ya, 8 kolom. Oke, 8 kolomnya yang mulai kita hitung kolom itu adalah yang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Nah, karena kita online, maka inilah gambarannya. Ya. Silakan Anda lakukan seperti ini nanti di double folio. Ya, di double folio Anda lakukan. Apa tujuannya? Kenapa enggak di Excel saja, Pak? Nah, tujuannya adalah supaya Anda, ya, ketika Anda menulis, maka Anda akan jauh lebih gampang memahaminya daripada Anda ketik di laptop. Ya. Nah, saya akan jelaskan apa makna daripada setiap kertas kerja ini. Nah, di sini kolom atas, di sini nanti akan ada Kap Pekom, ini nama Kapnya, ya, kantor akuntan publiknya. Kemudian nama perusahaan ini akan kosong. Ini nanti akan Anda isi. Ya. Nah, di mana PT yang Anda periksa itu adalah PT Citra Nomensen. Nanti Anda isi PT Citra Nomensen. Ini udah langsung saya buat contohnya, tapi sebenarnya kalau di kertas kerja itu ini kosong. Di konsep kertas kerja, ya. Kemudian ini juga kosong. Ya. Nah, yang ada itu di kertas kerja itu Kap Pekom Nomensen, nama perusahaan, item, periode. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan, nomor KKP .20, kemudian disiapkan oleh, diperiksa oleh. Ya, nah tadi nama perusahaan yang kita audit itu nanti lihat di laporan keuangan yang saya share di GC. Ya, kemudian item, nanti Anda buat itemnya ikhtisar, mutasi, kas, dan bank. Kemudian 1. Artinya perusahaan ini baru dibuka, ya. Nah, kita melakukan audit pada tahun kedua. Maka saldo awalnya bersumber dari 19X0, ya. Jadi tolok ukur kita adalah di X1. Tolok ukur kita di X1. Nah, kita kembali ke, ya, kertas kerja. Nah, di sini tadi udah paham, ya. Nama perusahaan, itemnya silakan diikuti petunjuk yang saya arahkan. Nanti ini berikutnya kosong, ya. Kertas kerja ini, nama perusahaan Anda isi sendiri, item nanti Anda isi sendiri sesuai dengan petunjuk saya, kemudian periode Anda isi. Nah, sekarang kita ke sebelah, ya, nomor KKP. Nah, ini tadi yang akan Anda lakukan. Tugas kita yang pertama adalah memeriksa, memverifikasi kas dan bank. Maka nomor KKP kas 9 Romawi, 1 strip 1. Koma, karena kita ada 2 topik yang kita bahas, kas dan bank. Tata caranya sama. Yang kedua, bank. Berarti dia tadi setelah 9 Romawi 1 strip 1, 1 strip 2. Koma, angka yang di belakang itu, kode yang di belakang itu adalah kegiatanmu. Kegiatan pertama yang kita lakukan dari tes substantif tadi, ya, dari tes substantif, langkah pertama adalah melakukan verifikasi. Ya, maka ini dia kode 1 yang ini artinya Anda melakukan verifikasi langkah pertama. Ya, kemudian disiapkan oleh Anda, ini berarti nanti, ya, Anda tanda tangani saja, buat tanda tangan, ya, bahwasanya Anda yang melakukannya. Kemudian tanggal, itu tanggal Anda siapkan, nanti Anda isi. Kemudian diperiksa oleh, itu kosongkan saja, itu nanti auditor senior yang akan memeriksa. Atau kalau dalam hal ini, saya lah nanti yang akan memeriksa. Itu Anda kosongkan saja, ya. Kemudian kembali ke kertas kerja kita. Di kolom pertama,
ya, waktu ini berisi tanggal dan bulan. Tanggal ini adalah tanggal-tanggal terakhir setiap bulannya, ya. Kemudian ada keterangan. Nah, nanti di keterangan ini hanya berisi saldo awal dan saldo akhir, ya. Saldo awal dan saldo akhir ini. Ya, saldo awal dan saldo akhir. Nah, kemudian kas, ya, ingat, setiap kita melakukan verifikasi ada 3 kolom yang kita gunakan untuk satu topik. Kolom pertama debit, kolom kedua kredit, kolom ketiga saldo, ya. Demikian untuk bank. Nah, kemudian ada kolom kecil. Ini kolom kecil ini itu, ya, artinya itu tempat untuk meletakkan legenda audit. Ya, simbol-simbol audit. Ya. Kotak kecil itu tempat untuk legenda audit. Nah, sekarang kita mulai memverifikasi. Nah, tadi tujuan yang pertama adalah mencocokkan antara neraca 5.490 dengan buku besar. Ini dia buku besarnya. Ya, buku besarnya 5.490 tadi di neraca. Nah, sekarang kita ingin memastikan kebenarannya nih, ya. Benar atau tidak ini. Kan gitu, maka kita lakukan satu persatu. Nah, sekarang ini kita pindahkan. Namanya tadi ikhtisar mutasi. Kita mutasikanlah dulu dari buku besar ini ke kertas kerja kita, debit kredit. Ya, ini dia. Ini kita mutasikan. Nah, kemudian untuk menghitung saldo akhir bulan Januari, tadi seperti rumus yang saya katakan, saldo awal ditambah debit dikurang kredit, maka dapatlah saldo akhir bulan Januari. Demikian dia untuk bulan Februari. Saldo awalnya adalah 4.880 tambah debit Februari 20.800 dikurang kredit 22.540, maka diperoleh, ya, saldo akhir 3.140. Demikian selanjutnya Anda lakukan, ya, sampai dapat saldo akhir pada bulan Desember, ya, 30 saldo debit, kreditnya 35.380.000, maka saldo akhirnya, saldo awal bulan November tambah 30 kurang 35.380 dapatlah 5.490. Kemudian setelah selesai kita verifikasi ini, maka, ya, langkah berikutnya kita total debit. Ya, total debit, maka kita jumlahkan dia dari Januari sampai Desember, maka dapatlah 348. Nah, kalau sudah selesai kita hitung, maka berikan legenda ini. Checklist ke bawah. Apa artinya? Itu artinya adalah footing. Nah, footing itu menjumlah dari atas ke bawah atau penjumlahan ke bawah. Kalau sudah selesai kita lakukan, maka berikan legenda footing. Ya, demikian juga kreditnya. Nah, kemudian untuk menghitung saldo secara total, saldo awal, ya, 18.600 ditambah 348 juta dikurang 361.110.000, maka diperolehlah 5.490.000. Nah, ini harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah dalam perhitungan, ya, klien kita. Kalau ada yang berbeda, maka kita lakukan adjustment nantinya, kan gitu. Tapi di sini hasil verifikasi kita tidak ada yang berbeda, ya, sama, ya, tidak ada yang berbeda. Nah, kalau sudah selesai, maka Anda berikanlah tanda checklist. Ini saldo awal dan saldo akhir. Ingat, yang kita verifikasi adalah kebenaran saldo awal dan saldo akhir. Kalau sudah selesai, langsung kita berikan legenda ini, checklist. Oke, nah itulah dia. Nah, berikutnya untuk bank, nanti Anda lakukan langkahnya sama. Untuk bank, langkahnya sama. Kita buka, ya, neraca, lihat bank. Saldo akhir di X1 27.940.000. Sekarang kita turun ke bawah, atau ke bawah itu buku besar. Buku besar daripada bank
Ini dia buku besar bank. Ya. Buku besar bank saldo awalnya tadi 37.500 ya. Saldo akhirnya tadi di neraca 27.940. Ya, saldo awalnya 37.500. Nah, sekarang kita verifikasi kebenaran saldo awal dengan saldo akhir ini. Caranya sama seperti kas dan bank tadi. Nah, perlu Anda ingat, apabila ada lebih dari satu transaksi dalam satu bulan, Anda gabung dia menjadi satu. Ya, Anda gabung menjadi satu. Ya, jangan Anda pisah, karena kita mau memverifikasi setiap bulannya. Jadi kalau ada lebih dari satu transaksi dalam satu bulan, kita gabung dia menjadi satu. Oke, saya tidak tunjukkan itu. Silakan Anda perhatikan apa yang ada di hadapan Anda. Maka silakan Anda verifikasi. Kalau semuanya saya tunjukkan, maka Anda tidak bisa melakukan kreativitas. Oke, tolong Anda perhatikan ya di buku besar bank ini. Ya, silakan Anda lakukan verifikasi nantinya ya. Nah, silakan Anda lakukan nanti nih. Nah, setelah selesai Anda verifikasi, kemudian ada legenda-legenda yang Anda gunakan, maka Anda berikan di bawah kertas kerjamu keterangan legenda. Nah, di sini Anda tadi sudah melakukan verifikasi. Ini wajib Anda buat simbol nama penjelasan. Ya, simbol checklist centang nama verifikasi menelusuri kecocokan saldo di laporan neraca dengan dokumen atau buku besar. Kemudian ya, footing ini penjumlahan ke bawah. Oke, itu dia. Jadi yang pertama tugas Anda adalah melakukan verifikasi. Sekarang kita lihat kembali ke tes substantif kita. Tes substantif kita yang 3 ya, yang Anda lakukan. Karena di sini ini tadi kan masih melakukan verifikasi kas, kemudian 2 ya, melakukan verifikasi bank. Oke, berarti sudah 2 Anda lakukan. Kalau sudah selesai, maka Anda isilah di sini pada verifikasi ada nomor KKP. Kalau sudah selesai, maka nanti Anda berikan pindahkan kode yang ada di sini. Ini 9 Romawi 11,12,1 untuk kegiatan verifikasi kas, 2 verifikasi bank. Maka Anda pindahkanlah tes substantifmu ini. Anda buat di sini 9 Romawi 11,12,1,2. Berarti dalam melakukan verifikasi ada 2 kegiatan yang Anda lakukan di sini. Paham ya? Nah, kemudian kalau sudah selesai, buat di sini paraf atau tanda tangan oleh, kemudian tanggal Anda menyelesaikannya. Bisa saja tanggal Anda selesaikan bukan hari ini, besok. Maka buatlah tanggal besok. Oke, itu yang pertama tugas Anda. Melakukan verifikasi. Yang kedua nanti yang akan Anda lakukan adalah melakukan ya uji pisah batas kas atau pouching. Pouching yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini mempouching kas. Nomor 7 mempouching bank. Berarti nanti langkah yang pertama, yang ketiga yang Anda lakukan adalah mempouching kas. Itulah nomor 5. Yang keempat, mempouching bank. Ya, mempouching bank, menelusuri kebenaran dari laporan ke dokumen. Caranya bagaimana? Kita lihat. Ingat, yang pertama saya tunjukkan yang nomor 5, Anda melakukan pouching kas. Nah, kalau udah selesai nanti Anda lakukan, maka berikan di sini kodenya 9 Romawi, 11, karena kas. 11, ini kegiatan ke berapa? Ketiga, maka 3. Kalau udah selesai, buat di sini paraf, buat tanggalnya. Kemudian, setelah selesai mempouching kas, lanjut pouching bank. Maka buat di sini. Nomor 7, 9 Romawi, ya, 12, 4. Karena kegiatan keempat adalah mempouching bank. Nah, kalau udah selesai buat tanda tangan, baru ya buat tanggal Anda selesaikan. Nah, saya akan tunjukkan kalau Anda melakukan pouching. Langkah pertama, perhatikan kas. Saya contoh kas dulu. Nanti untuk bank Anda lakukan langkahnya sama. Kas 5.490.
saldo awalnya 18.600.000. Ini dia saldo awalnya. Ya, 18.600.000. Sekarang turun kita ke bawah. Ke bawah itu berarti buku besar. Nah, ini dia. Saldo awalnya 37.500. Untuk kas ya. Kas 18.600.000. Oke. Nah, kita lihat untuk Januari, pada bulan Januari debitnya 16.200, kreditnya 29.920. Nah, buku besar. Tadi dari laporan neraca turun ke buku besar, kemudian turun lagi kita ke bawah. Nah, sekarang yang di debit 16.200, kredit 29.920. Nah, sebelum atau di bawah buku besar maka kita lihat jurnal. Ya, di bawah jurnal buku harian. Nah, kalau kita lihat siklus akuntansi, ya, yang pertama catatan, itulah buku harian. Dari catatan ini dituangkan ke jurnal, dari jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar ke laporan neraca, kan gitu. Sekarang kita pouching, kita balik dari laporan ke dokumen, kan gitu, neraca. Buku besarnya ini. Nah, di neraca itu secara total tahunan saldonya adalah 5.490. Ya, saldo akhir. Sekarang kita lihat di buku besar ada laporan bulanannya. Debit kredit. Bulan Januari 16.200, kreditnya 29.920. Nah, kita turun ke bawah jurnal. Nah, kita buka jurnal ya. Untuk bulan Januari, ini dia bulan Januari. Mohon diperhatikan. Nah, kas debit 16.200. Kas debit, lihat ini, kas debit, ini ya. Kas debit. Sekarang kita lihat di buku besar tadi. Pas nggak 16.200? Oke, pas, 16.200 ya. Nah, kita lihat di sebelah kreditnya. Sebelah kredit, kita lihat ini kas debit, kreditnya. Ya, kita lihat kas ini. Kas di sebelah kredit. Ya, di sebelah kredit sebesar 29.920. Ya, sebelah kredit ini. Perhatikan sebelah kredit 29.920. Berarti yang di buku besar dengan jurnal sama. Oke, ya, sama. Sekarang turun ke buku harian. Buku hariannya ya, buku harian kas. Oke, kita buka buku kas. Nah, inilah buku harian, catatan harian untuk kas, transaksi. Ya, ada dibayar, ada pembayaran, ada pembelian, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bahwasanya tadi untuk Januari, ini Januari. Perhatikan Januari 19X1, debit 16.200. Kreditnya 29.920. Coba kita lihat ke buku besar, sama atau tidak? Ya. 16.200 debit, kreditnya 29.920. Berarti sama ya. Berarti nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang tugas Anda coba pastikan. Jangan Anda hanya melihat totalnya tanpa Anda hitung. Ya. Anda sebagai audit harus menghitung. Ya, harus menghitung berapa total debitnya nih. Berarti Anda harus hitung dari ini. Berarti 10 juta ditambah 3 juta ditambah 3.200.000, maka diperoleh 16.200.000. Berarti pas. Oke. Ya. Kemudian untuk kreditnya ya, di sini Anda jumlah 1.100.048
5.040.400 dan seterusnya. Anda jumlah 29.920. Kalau ada yang tidak pas, maka kita lakukan koreksi. Nah, ini dia kesimpulannya sama ya. Nah, diperoleh 4.880. Ya, saldonya di bulan Januari. Kita lihat hasil perhitungan kita. Sama nggak? Oh, sama. Ini dia. Ya, 4.880. Demikian langkah selanjutnya. Ingat, yang Anda poaching itu adalah bulan Januari, Juli, Desember. Kenapa demikian? Karena sampelnya di sini yang ditunjukkan itu hanya 3 bulan. Ya, di buku kas 3 bulan. Perhatikan, tadi dia Januari. Ya, ini buku bank, nanti langkahnya sama ya. Baik poaching kas, baik bank, langkahnya sama, silakan Anda telusuri nanti. Kemudian bulan Juli kas. Ya. Bulan Juli bank, kemudian bulan Desember ya, kas, ini Desember, bank ini. Jadi hanya 3 bulan di sini sampel yang akan kita lakukan poaching ya. Jadi untuk mempoaching itu berarti hanya 3 bulan saja. Nah, kalau sudah Anda telusuri ternyata di neraca, buku besar, jurnal, buku harian kas, bank, jumlahnya sama, nggak ada yang berbeda, maka Anda sudah selesai melakukan poaching. Kalau sudah selesai, maka berikanlah legenda poaching di sebelah debit kredit. Ya, debit kredit. Maka legenda poaching saya tempatkan. Sebenarnya dalam mempoaching itu baik debit baik kredit, tapi karena kita proses pembelajaran mengingat waktu, maka kita lakukan hanya yang di sebelah debit saja. Baik kas, baik bank. Hanya di sebelah debit ya. Maka kita berikan legenda ya poaching di sebelah sini. Oke. Nah, kalau sudah selesai Anda telusuri, maka Anda berikan ya legenda poaching pada bulan Januari, Juli, dan Desember. Oke. Nah, kalau sudah ada penggunaan legenda baru, maka buat di sini keterangan legenda poaching menelusuri keabsahan dari laporan ke dokumen ya. Nah, demikian langkah pertama atau ya pertemuan ini yang kita bahas ya. Silakan Anda lakukan ya untuk bank. Tadi kas sudah saya tunjukkan, maka silakan Anda lakukan untuk bank. Langkahnya sama. Baik dia verifikasi bank sama dengan kas, baik dia untuk langkah-langkah menjumlah ke bawah ya, kemudian melakukan poaching, langkahnya sama. Silakan Anda lakukan, Anda kumpul ya, hasil perhitunganmu Anda foto. Tentunya Anda kerjakan di double folio ya, di double folio. Oke, Anda kirim paling lama ya 3 hari setelah selesai kuliah kita. Oke guys ya. Nah, saya kira cukup penjelasan hari ini. Silakan diulang kembali materi-materinya ya supaya Anda semakin mahir ya. Saya kira cukup. Jangan lupa Anda subscribe, Anda like, tekan like yang di bawah ya.